Ling Tian mulai tertawa. Memukul samsak tinju. Ia ahli dalam hal itu. Li Xin seumuran dengan Duan Ling Tian. Dan dia telah diikat di pilar hukuman di bawah terik matahari, yang menyebabkan wajahnya berubah menjadi hijau. Mendengar kata-kata Li Rou, dia ketakutan dan berubah panik berteriak ketakutan. Ayah, selamatkan aku. Li Rou, jangan berlebihan. Wajah tetua ketujuh Li Kun tenggelam saat dia marah. Berlebihan. Li Kun, biasanya putramu menyiksa putraku. Karena keterampilannya lebih rendah. Terkadang cedera ringan tidak dapat dihindari, dan aku masih bisa menerimanya. Tapi kali ini, anakmu hampir membunuhnya. Apakah kau benar-benar berpikir aku, Li Rou, hanyalah sasaran empuk untuk dilecehkan? Petik 2. Li Rou melirik Li Kun dengan dingin. Suaranya mengandung kemarahan yang sangat dingin. Tian, jangan ragu, pukul dia. Hari ini, biarkan aku melihat siapa yang berani menghadangku mendisiplinkan anak muda ini. Petik 2. Suara Li Rou dipenuhi semangat gagah berani. Meskipun dia adalah seorang wanita, sikapnya tidak sedikit pun di bawah seorang pria. Sang ketua, Li Kun melihat ke arah sang ketua, Li Nanfeng, di sampingnya, berharap dia akan menegakkan keadilan. Tetua ketujuh, urusan hari ini adalah masalah pribadi antara Anda dan Tetua 9. Sedapat mungkin, saya harap Anda bisa menyelesaikannya secara pribadi. Petik 2. Li Nanfeng menggelengkan kepalanya. Jadi, kaulah orang yang memukulinya hingga kondisinya menyedihkan seperti itu. Duan Ling Tian bergumam pada dirinya sendiri. Plak, dengan satu langkah ke depan, dia langsung menamparkan Li Xin tanpa mengucap apa-apa. Rasa sakit yang tajam terasa dari telapak tangannya, dan alis Duan Ling Tian sedikit berkerut. Duan Ling Tian, biarkan aku turun jika kau punya nyali, dan kita bisa bertarung 1 lawan 1. Li Xin menggeram, hampir melolong, setengah wajahnya membengkak dan matanya memancarkan cahaya dingin dan ganas. Pertarungan 1 lawan 1. Maaf, aku tidak tertarik. Apakah aku punya nyali atau tidak? Itu bukan sesuatu yang harus kau khawatirkan. Duan Ling Tian tertawa saat dia membentangkan tangannya dan dengan acuh tak acuh mengangkat bahu. Plak, dia melancarkan tamparan berikutnya kepada Li Xin. Wajahnya memiliki kulit yang sangat tebal. Dia mengerutkan kening saat dia meniup telapak tangannya yang terasa sakit. Namun ia merasa puas mengungkapkan kebenciannya. Ketika para murid keluarga Li melihat tindakan Duan Ling Tian dan mendengar kata-katanya, mereka tidak tahu berkata apa. Pemuda lain sudah diikat seperti samsak tinju untuk dipukul, tapi dia masih mengeluh kulit wajahnya tebal. Ada apa dengan orang ini? Paling bagus dengan sepatu. Membungkuk, Duan Ling Tian melepas sepatu dari kakinya, meletakkan di tangannya, dan tiba-tiba mengarahkannya ke wajah Li Xin. Tindakan ini menyebabkan para murid keluarga Li merasakan dingin menusuk menjalari tulang mereka. Duan Ling Tian akan menggunakan sepatu itu untuk menamparkan wajah Li Xin. Jika dia benar-benar menamparkan wajah Li Xin dengan sepatu itu, wajahnya akan robek seperti bunga yang mekar. Bajingan kecil, kau cari mati. Li Kun tidak bisa mengendalikan dirinya lagi saat dia melihat pemandangan ini, dan tubuhnya meloncat ke arah Duan Ling Tian seperti burung elang raksasa. Kau cari mati. Li Rou meluncur dengan langkah-langkah yang anggun seperti angin dan seolah ia telah berubah menjadi seorang gadis surgawi yang melayang melintasi 9 langit. Dan tiba di depan Duan Ling Tian selangkah lebih dulu. Menjulurkan tangan lembutnya yang terpancar dengan kecemerlangan sumber energi, ia menepukkan telapak tangannya ke arah Li Kun yang mendekat. Di saat yang sama, di atas kepala Li Rou, gumpalan samar kabut putih muncul. Li Rou, hari ini, biarkan aku melihat sekuat apa kau sebenarnya. Li Kun menatap dengan tegas saat tangannya turun seperti kipas raksasa. Sumber energi meledak dan menyongsong serangan telapak Li Rou dengan kekuatan penuh. Seketika, 4 siluet gelap mamut kuno muncul di atas kepala Li Kun. Li Kun menyerang dengan kekuatan penuh dan memanfaatkan energi langit dan bumi, menciptakan 4 siluet mamut kuno. Artinya, kekuatan yang dia gunakan setara dengan kekuatan 4 mamut kuno. Satu mamut kuno saja memiliki kekuatan 10.000 pon. Ibu, Duan Ling Tian mengerutkan kening, merasa khawatir. Para murid keluarga Li menyaksikan pertarungan antara tetua ke-7 dan tetua ke-9 dengan penuh perhatian karena sangat jarang melihat kejadian seperti ini. Boom! Disaksikan mata orang-orang di sekelilingnya. Telapak tangan Li Rou dan Li Kun bertemu saat mereka bertukar serangan. Kedua tubuh mereka menyentak. Tubuh Li Rou sedikit condong ke depan. Dan kabut putih di atas kepalanya berkembang menjadi siluet mamut kuno juga. Totalnya 6. Kekuatan 6 mamut kuno. Kekuatan Li Kun setara 4 mamut kuno diadu melawan kekuatan Li Rou yang 6 mamut kuno. Pertukaran yang frontal. Hasilnya jelas. Seketika, Li Kun tampak seperti panah yang meninggalkan tali busur. Dia terbang lebih dari 10 meter sebelum akhirnya bisa menstabilkan dirinya sendiri.
Wah, wajah Li Kun berkedip-kedip di antara warna pucat dan hijau. Lalu dia meludah dengan mulut penuh darah. Dengan wajah tidak percaya, dia melirik siluet 6 mamut kuno yang memudar di atas Li Rou. Bagaimana mungkin? Kekuatan 6 mamut kuno. Li Rou sebenarnya adalah ahli bela diri tahap pembentukan inti tingkat keempat. Li Kun terkesiap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tetua ke-9 Li Rou yang dikenal baik hati, yang hampir tidak pernah mengangkat tangannya melawan orang lain di keluarga Li, ternyata memiliki kekuatan yang menakutkan. Para murid keluarga Li yang hadir tidak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Kekuatan 6 mamut kuno, tetua ke-9 sangat kuat. Menurut perhitungan, berdasarkan kekuatan 6 mamut kuno, kekuatan tetua ke-9 adalah sekitar tingkat keempat dari tahap pembentukan inti. Siapa yang bisa membayangkan bahwa tetua ke-9, yang biasanya baik dan lembut, benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Jika Li Xin tidak hampir membunuh Duan Lingtian, kita mungkin tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat tetua ke-9 beraksi. Li Rou berdiri diam, dan sosoknya yang kurus dan halus tampak tinggi tak tertandingi. Aku benar-benar tak pernah membayangkan bahwa ibu memiliki kekuatan seperti itu. Menghasilkan energi langit dan bumi dan mengembangkan siluet 6 mamut kuno. Dia pasti berada di tingkat keempat dari tahap pembentukan inti. Duan Lingtian menghembuskan nafas lega. Di dunia ini, tahap pertama untuk menjadi seorang ahli bela diri dikenal sebagai tahap penempaan tubuh, yang selanjutnya dipisahkan menjadi 9 tingkat. Mencapai tingkat 9 tahap penempaan tubuh akan memungkinkan raga memiliki kekuatan 10.000 pon. Dengan kekuatan penuh, sangat memungkinkan untuk menyerap energi dari langit dan bumi. Bisa juga dikembangkan menjadi siluet mamut kuno, memungkinkan seseorang untuk memiliki kekuatan dari satu mamut kuno. Di atas tahap penempaan tubuh adalah tahap pembentukan inti. Perbedaan terbesar antara tahap penempaan tubuh dan tahap pembentukan inti adalah sumber energi. Setelah mencapai tingkat 9 dari tahap penempaan tubuh, ia akan menghasilkan sumber energi yang memungkinkan seseorang untuk naik ke tingkat pertama tahap pembentukan inti. Kekuatan dari sumber energi pada tingkat 1 dari tahap pembentukan inti sama dengan kekuatan satu mamut kuno. Dan, dikombinasikan dengan kekuatan dari raga, seseorang di tingkatan ini akan mampu menghasilkan kekuatan 2 mamut kuno. Seiring meningkatnya perkembangan mereka, tingkat kekuatan yang dapat dikendalikan juga akan meningkat. Tubuh orang-orang di sini secara alami lebih kuat daripada orang-orang bumi dari kehidupanku sebelumnya. Sumber energi juga lebih kuat dan tingkatnya lebih tinggi daripada energi internal. Selama kehidupanku sebelumnya di bumi, aku sudah berlatih hingga batas maksimum. Tapi di sini, kekuatanku ini hanya bisa dianggap sebagai titik awal. Lebih besar dari, saat pikirannya sampai di titik ini, senyum berkembang di sudut mulut Duan Lingtian. Tian, tidak ada yang akan mengganggumu sekarang. Kau bisa melanjutkan. Suara lembut Li Rou mengalun ke telinga Duan Lingtian, mengingatkannya. Ayah, selamatkan aku. Mendengar kata-kata Li Rou, wajah Li Xin menjadi hijau, dan matanya memancarkan rasa takut yang mendalam. Sepatu di tangan Duan Lingtian pasti akan menamparnya, dan itu bukan lelucon. Wajah Li Kun muram, tapi, karena ketakutannya pada Li Rou, dia tidak berani bergerak. Duan Lingtian tertawa terbahak-bahak. Plak. Sepatu di tangannya mendarat tanpa ampun. Seketika, Li Xin mengerang nyaring, seperti suara babi yang disembelih, karena jejak sepatu yang jelas di wajahnya. Plak, 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 plak. Suara tamparan, titik-titik-titik, memegang sepatu di tangannya. Duan Lingtian terus mengayunkan tangannya dan memukul wajah Li Xin terus-menerus. Setiap kali sepatunya mendarat di wajah Li Xin, para murid keluarga Li yang hadir akan merasakan getaran di tubuh mereka. Hanya mendengar suara sepatu yang menamparkan wajah Li Xin sudah cukup membuat mereka ngeri. Setelah Li Xin pingsan, Duan Lingtian akhirnya berhenti. Duan Lingtian bergumam dalam hati dan hanya dia yang tahu dia sedang berbicara dengan siapa. Saat mengikuti ibunya dari belakang dan meninggalkan halaman, Duan Lingtian memperhatikan bahwa tatapan tetua ketujuh memancarkan rasa haus darah dan kebencian, seolah-olah ia sedang menunggu kesempatan untuk menelannya. Hatinya karam. Ia telah melihat tatapan seperti ini berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya. Seseorang yang memiliki pandangan seperti ini adalah orang yang tidak bermoral yang akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Itu sebabnya, dalam kehidupan sebelumnya, setiap kali seseorang menatapnya dengan cara ini, dia akan menyingkirkannya sebelum mereka bisa menjadi ancaman baginya. Duan Lingtian merasakan tekanan. Meskipun Lin Kun bukanlah lawan untuk ibunya, tidak mungkin ibunya selalu berada di sisinya. Tidak mungkin baginya seumur hidup merawat dirinya. Untuk hidup di dunia ini, di mana hanya yang kuat yang dihormati, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Apa yang sangat dibutuhkannya adalah kekuatan. Kekuatan yang tangguh.
Sebagai tetua ke-9 keluarga Li, Li Rou memiliki halaman sendiri. Ada 3 kamar di halaman. Li Rou, Duan Lingtian dan gadis pelayan masing-masing tinggal di kamar mereka sendiri. Duan Lingtian disambut Li Rou saat mereka kembali ke halaman sebelum kembali ke kamarnya. Setelah mendapat luka parah kali ini, Tian tampak sedikit berbeda. Sebagai orang terdekat dengan Duan Lingtian, Li Rou melihat perbedaan dalam Duan Lingtian setelah dia bangun. Namun ia tidak merenungkan lebih jauh dan menduga bahwa putranya mengalami perubahan karena pengalaman mengejutkan semacam itu. Bagaimana ia bisa tahu jika tubuh putranya masih ada, tetapi jiwanya telah beralih untuk yang lain. Setelah kembali ke kamarnya, Duan Lingtian duduk di tempat tidurnya dengan ekspresi muram di wajahnya. Dari ingatan-ingatan asing itu, ia menemukan bahwa pemilik asli dari tubuh ini sakit dan rapuh sejak usia sangat muda. Jika ia ingin berhasil dalam penempaan tubuh, mencapai tingkat pertama tahap penempaan tubuh, dan menjadi seorang ahli bela diri, maka hal itu akan sesulit naik ke langit. Mengomel Duan Lingtian di dalam hatinya. Hehehe. Tiba-tiba, serangkaian tawa yang menyeramkan dan serak, seperti suara hantu, bergema di dalam pikiran Duan Lingtian. Siapa? Wajah Duan Lingtian terdistorsi. Nak, kupikir kau tidak seberuntung itu, hingga jiwamu dapat bertahan. Tapi tidak ada yang berubah. Tunggu, kau bukan anak kecil itu. Siapa kau? Sial, kau benar-benar berani merebut tubuh yang aku inginkan. Mati. Suara serak itu tiba-tiba dipenuhi dengan kekejaman dan kemarahan.